Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mengkaji tafsir Al-Quran. Kita masih di tafsir surat Al-Baqarah, dan pada malam hari ini kita akan membaca ayat ke-6 dan ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jenis manusia kedua setelah selesai di pertemuan yang lalu. Manusia pertama yang beruntung, ini jenis manusia yang kedua yang merugi, yang tidak beruntung, yaitu orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di surat Al-Baqarah ini ayat ke-6, Innal ladzina kafaru. Awalnya dipakaikan kata inna. Inna itu tidak akan didatangkan di dalam bahasa Arab kecuali untuk sesuatu yang mau dikuatkan, mau ditekankan. Karena inna ini pembuka ayat ke-6, itu maknanya adalah at-taukid. Maknanya sungguh, menguatkan sebuah ucapan akan benarnya, walaupun kita tidak ragu. Karena sebagai mukmin yang beriman kepada Allah, ragu terhadap apa yang Allah kabarkan. Tapi tentunya ini adalah menunjukkan kepada kita benarnya ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ini. Digunakan kata inna, sungguh. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yang ingkar setelah tahu, setelah jelas itu kebenaran. Sungguh orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'andartahum, apakah engkau wahai Muhammad beri peringatan kepada mereka? Atau lam tundirhum,
Atau kamu tidak memberikan peringatan? Kamu sampaikan Quran ini, atau kamu tidak sampaikan, sama saja bagi mereka. La yu'minun. Mereka tidak akan pernah percaya. Kita coba melihat orang-orang kafir Makkah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Muddathir, karena Nabi kita awal kenabian tidak langsung jadi Rasul, diangkat dulu jadi Nabi di Gua Hira. Turun Jibril membacakan kepadanya 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, surat Iqra. Disitulah beliau diangkat menjadi Nabi. Kata Nabi kita, nubi'tu bikra. Saya diangkat menjadi Nabi dengan Iqra. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya dan terjadi perubahan terhadap keadaannya sampai istrinya Khadijah membawanya ke Waraqah ibn Naufal, seorang ahli kitab dari kalangan Nasara yang langsung percaya bahwa yang turun kepada Nabi Muhammad ketika itu adalah namus. Ini istilah Nasara untuk Jibril, yang turun kepada Musa, yang turun kepada Isa. Dan Waraqah bilang, sekiranya nanti saya masih hidup saat kamu diangkat menjadi Rasul dan diusir oleh kaummu. Cuman ini sudah laki-laki tua. Intinya dia kabarkan itu adalah Jibril yang telah turun kepada Musa. Dia tidak turun kecuali kepada Nabi. Maka dengan itu belum menjadi Nabi, belum menjadi Rasul, belum memberikan peringatan kepada orang. Kemudian terjadi fatrah, terjadi masa yang tidak turun lagi wahyu setelah itu, tidak turun lagi Quran. Maka saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau seperti sakit dan diselimuti oleh istrinya Khadijah, turunlah ayat-ayat awal di surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, kum fa'anzir, berdiri kamu, bangkit, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ini 5 ayat awal. Dengannya Nabi diangkat menjadi Rasul. Dengan 5 ayat awal itu diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada orang. Mulailah Nabi bangkit. Beliau pertama sekali, apalagi setelah diturunkan ayat, setelah itu berturut-turut turun ayat. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan beliau ditekankan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Di antara ayat yang turun adalah wa'andir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan keluarga-keluarga dekatmu. Jadi beliau panggil semua pamannya. Beliau berdiri di Bukit Sofa, bukit paling tinggi kalau di Mekah.
Iya, berdiri di Bukit Sofa dan memanggil semua keluarganya, termasuk paman-pamannya. Ada Abu Lahab dan yang lainnya. Datang, beliau serukanlah la ilaha illallah, tapi tidak ada yang percaya. Bahkan paman-pamannya sendiri tidak ada yang beriman. Yang percaya kepadanya hanya sedikit di awal itu. Dari keluarganya, Khadijah, perempuan pertama yang masuk Islam. Dari kalangan dewasa. Dari laki-laki, biasa laki-laki merdeka, Abu Bakar. Temannya, sahabatnya. Karena Abu Bakar dan Rasulullah bisa dikatakan seumur, sebaya. Bedanya Nabi lebih tua 2 tahun saja dengan Abu Bakar. Jadi ketika Nabi sampaikan kepadanya, dia langsung percaya. Itu Abu Bakar. Iya. Dari kalangan anak kecil yang beriman kepada beliau adalah Ali bin Abi Thalib, anak dari pamannya Abu Thalib, yang melindungi Nabi, yang merawatnya, membesarkannya setelah meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Kan yang merawat Nabi adalah Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak beriman kepada Nabi. Walaupun dia sendiri tahu bahwa agama paling benar itu agamanya Muhammad. Ini menunjukkan ini, apa yang Allah katakan ini. Bahwa orang kafir, kalau memang kafir, tidak akan lagi terbuka hatinya. Jadi malah yang beriman anaknya, Ali. Itu orang paling pertama beriman dari kalangan anak kecil. Makanya Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah sujud kepada berhala. Dari kecil dia beriman. Di rumah kafir, tidak beriman. Karena hidayah itu tidak bisa didapatkan karena kita berkeluarga dengan orang baik. Kalau kita punya keluarga orang baik, alhamdulillah. Kita punya anak orang baik, alhamdulillah. Istri orang baik, alhamdulillah. Kalau dapat hidayah, kan itu mahal, kita tidak bisa beli. Ini Nabi hidup di rumah Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib membelanya bukan hanya sebelum kenabian. Sebelum kenabian 40 tahun dia jaga Nabi. Sebelum kenabian itu, kalau kita hitung meninggalnya Abdul Muttalib, yaitu 4 tahun setelah Nabi berusia 4 tahun, berarti dia jaga Nabi itu sebelum kenabian ada 36 tahun. Nabi tinggal di rumahnya. Iya, tentunya dia tahu sekali itu. Sampai Nabi tentunya keluar dari rumahnya waktu menikah di usia 25 tahun. Tapi masih tetap sama dengan pamannya. Setelah kenabian, dia tetap juga bela Nabi Muhammad. Karena ada wasiat dari Abdul Muttalib bahwa dia yang akan merawat itu cucunya. Makanya dia yang mengambilnya. Padahal Abdul Muttalib punya banyak anak. Tapi yang diwasiatkan untuk merawatnya adalah Abu Thalib, ayahnya Ali. Jadi dia rawat sampai usia Nabi 40, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia masih hidup juga setelahnya 10 tahun. Karena dia hidup bersama Nabi setelah dijadi Nabi dan Rasul 10 tahun. Dia meninggal di tahun 10. Kenabian, bukan tahun 10 Hijriah. Tahun 10 kenabian. Karena belum ada tahun Hijriah. Dalam 10 tahun ini dia yakin sekali bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik. Dia ngomong, dia ucapkan itu. Tapi dia tidak beriman karena takut celaan dari kaumnya. Kan dia pemuka Quraisy. Ini juga kadang bahaya kita kalau jadi orang terpandang. Kadang kita lebih memilih orang, celaan atau pujiannya daripada Islam. Ini juga bahaya. Walaupun alhamdulillah sebenarnya ketika orang menjadi pemuka dan dia kenal kebaikan itu jadi baik. Kita tahu sejarah kenapa setiap rumah di Madinah
ada orang yang berimannya sebelum Nabi berhijrah. Jadi ceritanya waktu Nabi ditolak di Mekkah berdakwah 10 tahun sampai meninggal Abu Thalib, ini ada hubungannya itu, tahun ke-10 itu Nabi tidak bisa sekali berdakwah di Mekkah. Sudah tidak boleh lagi apapun. Jadi dikepung di kampung, di rumahnya Abu Thalib. Akhirnya Nabi memilih pergi berdakwah di Taif. Iya, daerah pegunungan, daerah atas. Tapi di penduduk Taif juga menolaknya. Bahkan mengusir Nabi, melemparnya. Sampai Nabi kita berdarah. Tidak beriman kepadanya. Dalam keadaan itu, ada kejadian di tahun ke-11 di musim haji. Kan orang-orang dulu yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim juga berhaji kalau musim haji di agama musyrik. Cuman mereka hajinya sudah dibarengi dengan menyembah berhala, berkeliling Ka'bah dengan bersiul dan bertepuk tangan, dan bahkan ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi di tahun ke-11 datanglah orang Madinah. Ini cerita awal kenapa Nabi hijrah ke Madinah. Di tahun ke-11 itu Nabi ketika musim haji beliau ke Mina, menawarkan dirinya ke suku-suku Arab karena sudah tidak bisa lagi berdakwah di Mekkah. Tidak ada juga yang terima. Cuman beliau ketemu dengan 6 orang anak muda, 6 orang anak muda dari kota Madinah yang ikut haji. Nabi bacakan kepada mereka di lembah Mina, ya, Quran, sampaikan wahyu, mereka masuk Islam. Pulang mereka ke Madinah. Pulang mereka ke Madinah dengan ilmu yang sedikit tadi, karena memang belum ada syariat. Belum ada syariat puasa, solat sudah. Karena solat turun di tahun tadi setelah Abu Thalib meninggal. Setelah istri Nabi meninggal Khadijah, Nabi dinaikkan ke langit menerima kewajiban solat di tahun 10 itu. Jadi ada kewajiban solat. Nabi dakwakan kepada mereka, mereka masuk Islam, kembali ke Madinah. Ternyata mereka di samping mengamalkan Islam, dia juga dakwakan orang-orang di sekitarnya di ilmu yang terbatas. Dulu kan dari Madinah ke Mekkah lama perjalanan, jalan kaki. Jadi mereka tidak akan ke Mekkah kecuali musim haji lagi. Musim haji tahun ke-11. Datanglah berhaji 12 muslim. 12 muslim. Jadi sudah berlipat ini. Dan itu tidak kelipatan 2, karena 1 orang tidak ikut di haji kedua itu. Iya, berarti kalau penghitungan kita dengan ini sekarang berarti sudah ada perkembangan Islam di Madinah. Di setahun. Di tahun ke-12 dia berhaji. Akhirnya yang 12 ini Nabi ajarkan kepadanya Islam. Bagian ini, orang jauh terima. Orang dekat ini tidak terima. Ini di surat, hubungannya dengan surat nanti. Iya. Yang dari Madinah. Iya, kalau perjalanannya agak memutar, butuh 15 hari. Kalau kita berjalan di daerah pesisir pantai, daerah rendah, yang tidak ada menaik gunung mendakinya. Kalau mendaki ya jalan singkat, bisa 8 hari perjalanan, jalan kaki. Jadi intinya dia datang di haji tahun ke-12 itu.
kenabian, 12 kenabian, bukan 12 Hijriah. 12 orang Nabi dakwakan kepada mereka Islam. Karena mereka mengabarkan pergerakan Islam di Madinah cukup baik. Akhirnya Nabi saat mereka pulang haji, itu masih haji sembunyi-sembunyi. Karena kalau tahu oleh musyrikin Makkah, Nabi juga ketemu dengan mereka di lembah Aqabah, di Mina. Itu harus malam-malam. Itu pun mereka keluar dari tendanya itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, karena nanti kalau ditahu oleh musyrikin, tidak bisa lagi haji. 12 tadi itu saat pulang kembali ke Madinah, Nabi utus sahabat yang paling berilmu, Mus'ab ibn Umair. Ini orang yang paling berjasa di penduduk Madinah, dan ini utusan pertama dalam Islam. Diutus, dan Mus'ab ibn Umair menggantikan kedudukan Nabi dengan baik. Tahun depannya datang penduduk Madinah, tahun ke-13. Disinilah Nabi nanti berhijrah. Di tahun ke-13, akhir tahun ke-13 Nabi hijrah ke Madinah. Iya, karena Nabi tinggal dakwah di Mekah 13 tahun. Jadi tahun ke-13 inilah datang ada 70 orang penduduk Madinah Muslim berhaji. Ditambah 2 orang perempuan, 72 orang. 70 laki-laki, 2 orang perempuan. Mereka ketemu sembunyi-sembunyi dengan Nabi, masih sembunyi-sembunyi di tahun ke-13 ini. Padahal sudah jumlah 70 orang. Di lembah Aqabah, di lembah Mina, tempat lempar jumrah. Mereka sudah bersepakat di Madinah. Sampai kapan kita tinggalkan Rasulullah di Makkah, tidak bisa berdakwah, tidak bisa mengembangkan Islam. Akhirnya mereka sepakat, kita kasih tahu Rasulullah bahwa kita di Madinah sudah bagus. Tidak ada satu rumah pun kecuali sudah ada Muslim. Kenapa? Ini dia Mus'ab ibn Umair, orang pintar. Dia mendakwakan bukan ke orang masyarakat yang biasa. Dia datangi kepala sukunya. Ya takdir, kepala sukunya menerima itu. Makanya semua dibawa masuk Islam. Suku Aus dan suku Khazraj. Akhirnya masuk Islam, dan itulah di tahun ke-13 mereka berhaji dengan banyak begitu. Maka mereka ketemu dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan, waktu itu Nabi ditemani oleh Al-Abbas, pamannya. Waktu itu belum Islam, belum masuk Islam. Tapi kan ada wasiat orang Arab itu, kalau ada sumpah setianya, biar tidak sama keyakinan tetap dia jaga. Dan dia pegang dari masa jahiliyah, dia pegang yang namanya janji itu. Jadi waktu mereka bertemu sama pamannya yang belum Muslim. Iya. Dibilang, kalian gimana? Memang apakah kalian akan menjamin kalau Muhammad pindah ke Madinah? Iya, kalian akan menjaganya. Dan disitulah terjadi namanya Bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah terjadi di situ, di Aqabah, di tempat lempar jumrah. Iya. Bai'at dengan perjanjian bahwa mereka akan membela Nabi SAW di atas senang dan susah. Setelah itu terjadilah hijrah Nabi di akhir tahun ke-13. Setelah musim haji. Setelah musim haji. Iya. Dan di sini kita bisa pahami bahwa ini masalah Islam. Ada orang hanya diberikan satu peringatan sekali setahun, bermanfaat baginya. Sekali setahun, hanya ketemu musim haji. Tapi ini orang kafir Mekah hidup bersama Nabi 10 tahun, tambah lagi 3 tahun, tidak ada. Makanya ayat ini kata para ulama tasliyatan li Rasulillah.
ayat ini sebagai hiburan kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersedih, kenapa ini orang-orang kafir tidak mau percaya dan beriman kepadaku. Allah turunkan ini ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak percaya kepadamu sama saja atas mereka. A'andartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tundirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Di ayat ke-7 disebutkanlah sebabnya. Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa itu penduduk Makkah tidak mau percaya kepadamu? Padahal kamu adalah orang yang mereka akui jujurnya sebelum Islam. Allah sebutkan sebabnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Mau di apa kalau sudah 3 ini tertutup? Kata Allah, khotama. Allah subhanahu wa ta'ala mengunci, digembok. Iya, khotam itu penutup terakhir yang menghalangi dari dalam untuk keluar atau dari luar untuk masuk. Itu dibilang khotam. Iya, penutup terakhir yang paling kuat. Allah subhanahu wa ta'ala menutup, mengunci ala qulubihim, atas hati mereka. Kalau hati sudah tertutup, selesai, Pak. Tidak ada gunanya nasihat. Tidak ada gunanya nasihat. Iya. Tidak ada lagi peringatan yang bermanfaat. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa dalam jasad kita ini ada satu anggota tubuh kita, termasuk anggota tubuh. Kalau dia baik, baik seluruh badan kita ini. Tapi kalau dia rusak, akan rusak seluruh anggota badan kita. Kata Nabi, ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah hati. Jadi ini yang pertama. Jadi jangan heran, ada orang kita nasihati, tidak ada gunanya. Berkali-kali, tapi ada orang kita kasih tahu sekali saja, mudah sekali baginya. Iya, kita jangan heran, Mbak. Kadang ada cerita di saya, ada orang ini, dia ini, Masya Allah. Kalau contoh kita ini, dia ini perokok, begitu. Pokoknya sudah 35 tahun merokok. Tapi dia pernah cerita sama saya, satu kali dia dengar saya ngomong bahwa rokok itu tidak boleh. Langsung dia tinggalkan saat itu. Pulang tidak rokok lagi. Kenapa? Orang itu bilang, Masya Allah, kita sampaikan Ustaz, bukan saya. Kebetulan bertepatan dengan hidayahnya Allah. Karena kalau Allah sudah buka, biar bukan saya, biar orang lain. Kita pasti juga dapat. Biar bukan saya, itu kebetulan hidayah. Kebetulan kita dengarnya saya. Kebetulan saja. Ini masalahnya adalah hatinya di langit. Hatinya di langit. Maka di sini, apa sebabnya itu orang kafir yang tidak menerima kamu nasihati? Padahal Nabi, Pak, kalau kita mengetahui sejarah Nabi, Nabi itu adalah orang paling fasih, lebih fasih dari kita yang mengucapkan huruf dot. Kalau dalam istilah tajwid, Pak, orang yang ahli tajwid ini, huruf yang paling susah diucapkan itu huruf dot, yang sod ada titiknya itu paling susah diucapkan.
Kalau ada di antara kita mungkin mudah, pasti tempat keluarnya tidak benar. Itu huruf dot, Pak. Tempat keluarnya di gigi dalam, gigi geraham, ketemu dengan pinggir lidah. Bayangkan macam itu. Dot, pinggir lidah tak harus ke samping. Lihat mulai mikir bengkok mulut tak. Padahal tidak perlu di bengkok mulut. Itu masalah lidah saja, bukan mulut tak. Iya, tapi itulah. Itu Nabi lebih fasih daripada pengucapan huruf dot. Nabi. Orang paling bagus dalam ceramah, Pak. Orang tidak menangis, dia bisa menangis. Orang tidak mau berperang, dia mau berperang. Ketika waktu perang Uhud, Pak, pasukan musyrikin banyak, berkumpul banyak orang pasukan. Tapi waktu Nabi nasihati, ada seorang lagi makan kurma. Dibilang, ya Rasulullah, kalau saya maju ini saya dapat apa? Surga. Lempar kurmanya langsung dia maju. Bayangkan begitu, Pak. Dia buang kurmanya, maju perang sampai mati syahid. Bayangkan, karena Nabi fasih dalam menyampaikan sesuatu. Cuman bersamaan dengan fasihnya itu, ketika Allah sudah tutup hatinya orang, tidak ada gunanya. Iya, maka kita nggak usah bersedih kalau ada orang kita sudah nasihati tapi tidak juga berubah hidayahnya. Sabar saja. Nabi sudah bersabar 13 tahun di Mekah. Iya kan? Nabi dihibur oleh Allah dengan ayat ini. Sama saja kamu beri peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak akan percaya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengkhatam, menutup mati, mengunci hati mereka. Itu masalah. Iya. Ketika Allah sudah mengunci hati seorang dan Allah palingkan, selesai masalah. Tidak ada yang bisa membuatnya kembali. Ini baru satu ini. Hati, Pak. Hati. Ditambah lagi setelahnya masalah ini. Lebih lagi. Ini bukan hanya hatinya. Kan kadang ada orang itu hatinya tertutup, tapi telinga dan matanya masih terbuka. Kan tiga ini sebab hidayah dari Allah itu masuk tiga. Hati yang menerimanya, mata karena kita melihat, telinga kita dengar. Tiga ini, Pak, sebab hidayah. Kalau kita pakai ini tiga, kita akan dapat hidayah. Kita pakai mata tak melihat, telinga tak mendengar, hati kita terima, pasti kita dapat hidayah. Tapi ini orang, Allah katakan, lihat, Allah tutup hatinya. Wa ala sam'ihim. Dan Allah kunci pendengarannya. Jadi sudah hati tertutup, pendengaran dikunci. Iya. Wa ala absarihim gishawa. Ini masalah yang ketiga. Wa ala absarihim gishawa. Di pandangannya, di matanya ada gishawa, ada penutup. Jadi hati sudah dikunci, telinga sudah dikunci, dia dikunci. Dua itu dikunci, mata tertutup. Selesai, Pak. Tidak ada yang bisa memberikan peringatan kalau orang seperti itu. Iya. Ketika ada pelaku maksiat yang masih menyadari bahwa maksiat yang dilakukan itu adalah salah, bagus itu. Pasti dia dapat hidayah. Pasti dia dapat hidayah. Tapi kalau sudah dia yakini bahwa ini adalah kebaikan, selesai. Tidak ada lagi nasihat yang bermanfaat. Tidak ada lagi. Ketika sudah tertutup, hati sudah tertutup, telinga sudah tidak bisa mendengar, mata juga sudah tidak bisa melihat, ini adalah sudah tamat. Makanya penutup ayatnya untuk golongan ini, walahum adzabun adzim, bagi mereka siksaan yang besar. Iya, sudah sengsara di dunia ini karena tidak menerima nasihat. Di akhirat siksaan yang sangat pedih. Siksaan apa? Jahannam. Kita bisa baca surat Al-Bayyinah. Ini sebagai penutup.
Kita bisa baca surat Al-Bayyinah sebagai penutup pertemuan kita ini terkait dengan siksaannya. Kan sini kan cuma disebutkan bagi mereka siksaan yang besar. Siksaannya apa itu? Baca surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Terus? Siapa yang tahu ini ayat? Baik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama dengan ini, Pak. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik. Fi nari jahannama. Itulah siksaan adim tadi, Pak. Kan Quran menafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Mereka berada di nar. Api. Apinya apa? Jahannam. Apinya neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek manusia. Baik, itu penutupnya. Sejelek-jelek manusia yang berjalan di bumi Allah ini adalah orang yang tidak beriman. Dia punya hati, tidak dipakai untuk memahami. Dia punya telinga, tidak dipakai untuk mendengar. Dia punya mata, tidak dipakai untuk melihat. Itu di ayat lain. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Mereka itu seperti hewan ternak. Iya, tidak punya hati, tidak dipakai telinganya, dan tidak dipakai matanya. Na'udzubillah. Ini manusia yang kedua, kita berlindung darinya. Selesai. Kemudian berikutnya, yang paling panjang masalahnya adalah manusia ketiga, manusia paling samar, yaitu munafik. Penampilannya Islam, tapi hatinya adalah kekafiran. Ini kita akan ambil di pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Kita baca pertanyaan sini, kertas dulu, karena selalu ini sebelumnya kertas tidak sempat. Saya pernah bekerja sebagai sales mobil dan gaji kami dipotong oleh kantor untuk jaminan hari tua dan suatu saat bisa dicairkan. Apakah hukum mencairkan uang tersebut, Ustadz? Halal. Kalau itu dari gaji kita, halal. Iya, kan cuman gaji kita yang ditabung. Gaji kita yang ditabung. Kecuali dari gaji kita itu tadi misalnya kita tahu dipotong 1 juta per bulan misal. Ternyata iya, kita hitung-hitung selama kita bekerja itu dipotong 30 juta misalnya. Ternyata saat kita cairkan dapatnya 35 juta. Maka 5 jutanya adalah ribanya. Tinggal kita kasih keluar itu. 5 jutanya kasih ke miskin atau kasih ke kebutuhan sosial. Bangun jalan, bangun selokan, bangun WC umum, tanam pohon, itu yang ribanya. Yang ribanya. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya ucapan suami yang setiap marah mengatakan ke istrinya, "Sudah Mi, blokir Mas saja." Orang sekarang ini ya. Iya. "Sudah Mi, blokir Mi saja. Blokir Mas saja." Tidak bisa mengandalkan jadi istri. Baik. Tapi kita ketika reda marahnya, dia bilang tidak niat. Hanya karena kesal dan spontan keluar katanya. Talak itu walaupun tidak niat jatuh. Itu talak, Pak. Termasuk ucapan yang bercandanya sama dengan seriusnya. Ucapkan kata pisah sama dengan ucapkan kata terima nikah. Bercanda dan seriusnya sama. Jadi jangan bercanda bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya. Bercanda, langsung dia bilang saya terima. Jadi betul itu. Kalau putrinya masih kecil, maka tunggu besar langsung bisa masuk. Karena
menerima nikah dan menceraikan itu sama serius dan bercandanya. Sama. Jadi jangan bercanda. Iya, itu jatuh talak. Kecuali kemarahan tadi adalah menguasai kita. Kita sudah seperti orang kerasukan. Tidak sadar lagi apa yang kita ucapkan. Itu baru tidak jatuh. Tapi kayaknya kita sadar ini karena kita bilang bercanda. Iya. Jadi ini jatuh talak. Talak 1. Yang seperti ini jatuh talak. Talak 1. Cara rujuknya adalah dengan berdamai dan berhubungan badan kembali dengan istri. Tidak perlu nikah ulang. Cukup itu saja. Tapi maka dari itu jangan bermudahan. Karena dalam talak itu kita punya jatah. Hanya punya jatah 3 kali. Hanya punya jatah 3 kali. Jadi hati-hati bergampangan dengan talak. Dulu di masa jahiliyah ada kegiatan nakal di masa jahiliyah. Dia talak istrinya. Kalau sudah mau keluar masa iddahnya, dia datangi berhubungan lagi. Baru dia talak lagi. Dia main-main terhadap talak. Maka turun ayat at-talaqu marratan. Kesempatan talak yang bisa rujuk itu langsung hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Jadi dibatasi karena sebab itu. Jangan sampai kita bermudahan. Jangan sampai kita bermudahan dalam talak menalak. Jadi semarah apapun kita, tahan lisan. Tahan lisan. Jangan sampai keluar talak. Sedongkol apapun. Kita sudah jengkel sekali ini. Tapi jangan mengeluarkan kata talak. Iya. Wallahualam. Hal apa saja yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan rental motor atau mobil, dan jika dalam masa waktu rental ada kerusakan padanya, siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya dalam masalah sewa menyewa, pertama tentukan waktunya, dicatat waktunya. Itu paling pokok dalam masalah sewa menyewa. Pinjam meminjam. Iya. Ketika di masa Nabi dibolehkan bai'us salam. Bai'us salam itu ada orang lagi baru menanam. Dia butuh modal untuk beli pupuk dan yang lainnya. Akhirnya dia pergi ke orang, dia jual memang. Iya. Saya nanti mau jual hasilnya 5 karung. Biasanya dia hasilnya misalnya 10 karung. Dia mau jual 5 karung. Apakah boleh ini atau tidak? Karena dia mau jual dulu. Sekarang. Karena dia butuh uang. Dengan akad. Nanti dibayar saat panen. Dengan padi atau beras. Datang Islam dia benarkan. Cuman kata Nabi, fi kailin ma'lum. Wa waqtin ma'lum. Ila ajalin ma'lum. Yang penting takaran dan timbangannya sudah ditentukan. Tidak boleh dibilang nanti hasilnya kamu setengah, begitu saja. Tidak boleh. Bagaimana kalau tidak ada hasilnya? Harus, karena kalau tidak ada hasilnya berarti utang lagi. Pokoknya takaran yang sudah dimaklumi, waktu yang sudah dimaklumi, panen pertama, kasih begitu. Jangan bilang panen saja. Kalau itu akan terjadi 1 kali panen, 2 kali panen. Bilang panen pertama di musim ini. Harus di waktu itu. Maka dari sinilah kita bisa pahami. Ketika terjadi pinjam meminjam. Atau ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Maka harus dicatat waktunya. 24 jam dari ambil. Atau setengah hari. Semua dicatat. Kemudian terkait dengan lanjutannya tadi untuk kerusakannya. Iya. Juga itu terjadi akad saat melakukan transaksi. Harus diakad di awal. Kalau bensin ditanggung oleh si penyewa. Kerusakan juga jadi nanti dia cek. Kalau kerusakan ditanggung oleh si yang punya mobil, sebelum dia kasih dicek dulu. Apa yang lecet atau tidak, apa di mana, dicek dulu. Pokoknya tentukan untuk siapa yang menanggungnya. Itu yang harus
perhatikan supaya nanti saat pengembalian tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Wallahualam. Wanita yang keguguran di usia 5 minggu, apakah terhitung nifas karena keluar terus darah sudah 1 minggu tidak berhenti? Apakah wajib sholat 5 minggu? Berarti 1 bulan 5 hari gitu ya? 1 bulan berapa itu? Pak Yani, kita Masya Allah hari ini kita mata menyala sekali ya. Alhamdulillah. Berapa Pak Yani? Saya mau jawaban dari kita ini. Karena barusan saya lihat kita melihat saya. Biasanya menunduk. Gimana Pak Yani? 5 pekan, berapa bulan itu? Kalau bisa dijawab ini, saya kasih hadiah pekan depan. Itu 5 pekan berapa bulan? Iya? Batal. Iya. Iya, ini ada usia 5 pekan. Perlu kita ketahui bahwa ini sebagai koedah. Ketika usia kandungan kurang dari 3 kali 40 hari. Ketika usia kandungan kurang dari 3 kali 40 hari, yaitu 4 bulan, maka kalau keluar darah bukan nifas. Itu darah kotor. Itu darah tadi itu yang mau jadi anak pecah. Keguguran di bawah 3 kali 40 hari, yaitu di bawah 4 bulan, belum dianggap nifas. Karena itu belum manusia. Nifas itu kalau sudah lahir manusia. Kapan manusia? Kalau sudah usianya 3 kali 40 hari. Karena ketika usia kandungan 3 kali 40 hari, saya tidak hitung pakai bulan Pak ya, karena bulan kadang 29 atau 30. Iya. Kalau bulan kalender maka kadang 31. Maka kita pakai hadis saja. Kita pakai hadis, yaitu 3 kali 40 hari itu akan diutus malaikat untuk meniup ruhnya. Disitulah mulai ada kehidupan. Disitulah mulai dihitung manusia. Itu janin. Makanya ketika keguguran di atas itu, di atas tadi 3 kali 40 hari, nifas. Di bawah itu bukan nifas. Itu dianggap darah kotor. Tetap sholat, tetap puasa, dan tetap halal suami tentunya untuk menggaulinya walaupun ada darah. Dan ini bukan darah nifas, bukan juga darah haid. Darah rusak. Yang tadi ada janin, ya, pecah, keguguran, sehingga keluar darah itu. Itu sebagai koedahnya begitu. Wallahualam. Supaya nanti kalau ada orang bertanya kepada kita, tanya saja, berapa usia kandunganmu? Atau kita lah sebagai bapak-bapak atau calon bapak, kita sudah tahu nanti. Itu menjadi koedah di dalam masalah hitung nifas atau tidak. Terkait dengan orang yang keguguran. Orang ini baru 5 pekan. Berarti ada 1 bulan sepekan, kan begitu? Ya kalau bulan yang 4 pekan dalam sebulan. Berarti ada 1 bulan, ya 1 pekan. Belum dianggap nifas. Tetap wajib sholat, puasa tetap boleh, suami tetap boleh. Wallahualam. Saya bekerja sebagai ASN. Saya belum menikah. Kenapa kita tanya saya ini? Takut-takut saya kalau begini setelahnya. Iya, kalau bekerjaan saja tidak apa-apa, tapi ada lagi saya belum menikah. Saya sering melakukan perjalanan dinas keluar kota. Bagaimana hukumnya itu? Karena saya safar tanpa mahram. Oh, perempuan berarti. Pertama, semoga kita segera menikah. Amin kan tahu. Alhamdulillah. Semoga ada jodoh. Siapa tahu ada di masjid ini. Masya Allah, amin. Alhamdulillah.
Dan di sini cuman hukum safarnya. Kalau kita bisa menghindari, karena masalahnya Nabi memang jelas mengatakan tidak halal bagi seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar tanpa mahram. Makanya di dalam pekerjaan ini, kalau kita bisa menghindari, tidak apa-apa kita berposisi lebih rendah, yang penting tidak safar tanpa mahram. Tidak apa-apa, orang diberkahi. Orang diberkahi umurnya, diberkahi gajinya. Iya. Kan biasanya kan yang di safar adalah, misalnya kita hindari itu. Kalau berkedudukan ke sini, akan safar nanti tanpa mahram. Maka kita hindari. Kita hindari. Tidak apa-apa, tidak dapat jabatan, yang penting tidak melakukan dosa. Iya, karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka maksiat kepada Al-Khaliq. Jadi kita harus dahulukan pencipta kita daripada sesama kita. Itu dulu. Kalau bisa menghindar, menghindar. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu ini masalah sebelumnya, kita adalah orang baru tahu bahwa safar itu harus pakai mahram, ya, maka kita bertakwa kepada Allah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Kita tidak bisa bilang keluar kau langsung dari ASN. Tidak mudah itu, Pak. Susah. Sudah banyak orang melakukannya dan itu tidak diberikan kemudahan. Susah. Iya, untuk keluar dari itu. Makanya kalau memang bisa menghindar, alhamdulillah. Kalau tidak bisa menghindar, bertakwa saja kepada Allah semampunya. Allah yang tahu udur nanti. Allah yang tahu udur nanti. Wallahu alam. Ustaz, lebih afdol solat duha dilaksanakan setiap hari, sepekan atau sekali? Tidak setiap hari. Utama setiap hari lah. Lebih utama setiap hari. Kenapa sebenarnya kita bertanya ini? Karena ada di sana konten yang mengatakan tidak boleh rutin sholat duha. Siapa bilang tidak boleh rutin? Kata Abu Hurairah, Ausoni Khalil, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku untuk rutin duha 2 rakaat setiap hari. Dan Nabi SAW ketika mengatakan bahwa untuk setiap persendian kita ini harus bersedekah. Setiap persendian kita ini harus kita bersedekah. Wajib. Dalam rangka mensyukuri kita telah diberi nikmat. Mata, telinga, ini baru di kepala, belum lagi ini tangan, kaki, badan. Semuanya harus kita balas. Kata Nabi, cukup. Itu di setiap hari ya. Itu cukup, bisa ditutup dengan 2 rakaat duha. Anjuran Nabi. Setiap hari. Jangan ragukan itu. Ya, anjuran Nabi setiap hari. Untuk melakukan. Ya. Tapi ada di sana konten yang mengatakan Nabi tidak lakukan setiap hari. Ya, Nabi bersedekah setiap hari. Nabi melakukan kebaikan. Memangnya kita sudah bersedekah semuanya untuk semua persendian? Tak. Itulah rahmat umat namanya. Dan kadang Nabi meninggalkan sesuatu karena takut diwajibkan kepada umatnya. Kadang Nabi tinggalkan. Misalnya sholat tarawih secara berjamaah di Ramadan. Nabi pernah sholat berjamaah 3 malam berturut-turut. Setelah itu Nabi tinggalkan. Orang-orang sudah menanti di masjid, tapi Nabi tidak keluar. Saat Nabi keluar, Nabi bilang, saya tahu kalian di luar menunggu. Tapi saya khawatir akan diwajibkan kepada kalian. Makanya Nabi tidak lakukan berjamaah. Ketika Nabi meninggal 2 tahun kemudian, setelah Nabi meninggal, Umar menghidupkanlah itu karena sudah tidak ada lagi perubahan syariat. Jadi begitu harus dipahami. Jangan sampai kita beralasan Nabi tidak rutin, langsung kita bilang, kalau begitu nanti sholat tarawih aja makin rutinkan di masjid. Sholat di rumah makin. Karena Nabi cuma 3 malam. Jadi cukup 3 malam ya, setelah itu kita pergi ke pasar. Bukan begitu. Kita ini waktu itu ditakutkan. Tapi Nabi berwasiat ke orang lain. Ya, kita amalkan hal tersebut. Wallahu alam. Satu pertanyaan terakhir lagi nih, satu terakhir.
Mau tanya bagaimana hukumnya suami istri melakukan tebak-tebakan? Seru ini ya. Iya. Dan ketika salah satunya bisa menjawab, akan mendapatkan hadiah uang. Masya Allah. Tidak masalah. Apa masalahnya di sini? Tidak masalah ini. Boleh. Iya. Tidak ada masalahnya. Tapi siapa tahu ada masalah? Ada masalah dengan ini? Kan ini pilihan ini, alhamdulillah. Iya. Tidak apa-apa orang melakukan permainan mubah dengan istrinya. Tidak ada masalah kalau itu hal yang mubah. Kalau itu hal yang mubah, tidak apa-apa dilakukan dengan istrinya. Iya. Yang tidak boleh adalah ini tebak-tebakan begini sama orang lain. Kan istrinya kalau dia kasih uang tidak masalah. Iya kan? Istrinya kalau kasih uang ke suaminya juga tidak masalah. Kan boleh. Istri kasih uang kepada suaminya dan suami kasih uang kepada istrinya, boleh. Yang tidak boleh adalah sama orang lain, kan itu akan masuk judi. Jangan sampai kita mau kiaskan dengan orang lain ya. Iya, sama orang lain tidak boleh karena akan masuk judi. Iya, masuk judi. Ada orang bilang, ayo kita lomba siapa paling jauh ludahnya. Siapa paling jauh saat meludah. Orang sembarang dia judikan. Iya. Jangan praktekkan, ini cuma saya lihat orang. Ada orang berjudi begitu, tidak harus pergi ke tempat yang mahal-mahal. Dia judinya apa? Ayo kita meludah, siapa paling jauh itu dapat. Begitu, meludah juga judi. Iya. Tapi kalau sama istri tak, nggak apa-apa. Kita lomba lari, berhadiah sama istri tak, nggak masalah. Iya. Lomba apapun, nggak apa-apa. Lomba tebak-tebakan, boleh. Hal yang mubah sama istri, karena mubah kasih istri uang. Wallahualam. Iya. Baik, senang semua ini nanti. Jadi pulang mau ke berlomba ini ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi pekan depan di ayat ke-8 setelahnya. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.